Halo semua, selamat datang di YouTube channel Cerita Horor. Channel yang bakal buat kalian merinding dan jantung berdebar. Di sini, saya akan menceritakan kisah-kisah horor yang nyata atau fiksi. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita-cerita yang akan menguji nyali kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, untuk bisa selalu mendengar update kisah-kisah horor dari cerita ini. Terima kasih. Aku yakin teman-teman semua pasti pernah mendengar soal cerita Alas Roban. Hutan Alas Roban terletak di Jawa Tengah, terkenal sebagai tempat paling angker dengan banyak kejadian-kejadian mistis dan misterius yang belum terbukti sampai sekarang. Hutan itu konon katanya adalah tempat pembuangan mayat saat zaman penjajahan Belanda. Legenda masyarakat setempat mengatakan bahwa hutan ini punya aura mistis dan sering kali menjadi tempat kejadian yang tak dapat dijelaskan. Salah satu cerita menakutkan yang beredar adalah tentang seorang pria bernama Darmo yang mengalami pengalaman mengerikan di dalam hutan Alas Roban. Darmo adalah seorang pemburu yang baru belajar. Dia orang yang sangat antusias dan percaya diri. Lalu suatu hari dia mendengar kabar tentang keberadaan binatang langka yang konon berada di dalam hutan Alas Roban. Tentunya tanpa ragu, Darmo memutuskan untuk memasuki Alas Roban meskipun ada isu yang diceritakan oleh penduduk setempat bahwa hutan itu punya banyak penunggu dan penghuninya. Namun Darmo bukan tipikal orang yang percaya dengan hal mistis dan gaib. Jadi Darmo berangkat ke hutan itu saat siang dan sampai di sana jam 7.15 malam. Tanpa ragu dia masuk hutan pada malam yang sudah gelap itu. Udara hutan seolah berubah secara drastis. Suara gemuruh angin dan dedaunan yang berdesir membuat suasana makin menyeramkan. Sebagai pemburu yang handal, Darmo merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu. Dia menoleh ke belakang, ke kanan, ke kiri, tapi hanya dia sendiri yang berada di sana. Biasanya warga setempat selalu memberi sesajen bunga kembang 7 rupa sebagai bentuk meminta izin kepada penghuni hutan Alas Roban. Meski merasa diawasi, Darmo tetap melanjutkan perjalanan ke dalam hutan itu. Setelah beberapa jam berkeliaran di dalam hutan, Darmo tiba-tiba merasakan udara menjadi dingin dan atmosfer hutan semakin gelap. Kegelapan di hutan Alas Roban tidak main-main. Rasanya seperti bahkan cahaya bulan tidak bisa menembus ke dalam hutan itu. Darmo menyadari bahwa dia telah tersesat dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Untuk sesaat, dia mengingat rumor hutan Alas Roban itu dan mulai gelisah. Namun dia bergerak sesuai insting pemburunya. Darmo mencoba untuk mengikuti suara burung hantu sebagai panduan arah. Namun semakin dalam dia masuk ke hutan itu, semakin sulit untuk dia melihat. Beberapa jam berlalu, saat itu sudah jam 11 malam. Tiba-tiba Darmo mendengar suara langkah-langkah ringan di belakangnya. Dia berpaling tetapi tidak ada yang terlihat. Suara itu terus mengikutinya. Terkadang suara itu berhenti dan kemudian muncul kembali. Darmo merasa seolah dikejar oleh sesuatu yang tak terlihat. Waktu berlalu dengan lambat dan Darmo semakin panik. Dia mulai melihat bayangan-bayangan yang aneh dan mendengar suara-suara aneh di sekitarnya. Rasa takutnya semakin memuncak ketika dia melihat cahaya samar di kejauhan. Namun ketika dia mendekat, cahaya itu tiba-tiba padam dan dia kembali terperangkap dalam kegelapan. Saat itulah Darmo melihat siluet sosok manusia di hadapannya. Sosok itu berdiri di antara pepohonan dengan mata yang bersinar redup. Darmo merasa ngeri dan berusaha untuk berbicara, tetapi kata-kata keluar sebagai bisikan lemah. Sosok itu mulai mendekat dan Darmo dapat melihat wajahnya yang penuh dengan ekspresi tak menentu. Mendekati pria itu, Darmo merasa semakin lemah dan tak berdaya. Sosok itu tiba-tiba menghilang di balik pepohonan. Darmo terduduk di tanah basah karena kakinya tidak sanggup lagi berdiri. Lalu tiba-tiba suara nafas seseorang terasa di belakang lehernya. Dia segera menoleh ke belakang lalu dia melihat sosok itu dan dia langsung diterkam oleh sosok itu. Dia berusaha melawan namun sia-sia.
Darmo merasa pandangannya buram dan kehilangan kesadarannya. Saat dia sadar, Darmo berada di suatu tempat yang tidak dikenal. Darmo disuguhkan pemandangan yang menyeramkan, hutan yang dipenuhi dengan bayangan hitam dan suara-suara tak kasat mata. Sosok yang menyerangnya menghilang begitu saja, meninggalkan Darmo terdampar di tempat yang asing. Darmo mencoba untuk berteriak tetapi suaranya tak terdengar. Ia merasa terjebak dalam dimensi lain, di antara dunia nyata dan roh. Saat itulah ia menyadari bahwa Alas Roban bukanlah sekedar hutan biasa, melainkan pintu gerbang ke dunia gaib yang penuh dengan keajaiban dan teror. Darmo berlari sekuat tenaga, tapi dimanapun dia berlari, semua yang dia lihat sama saja. Tak ada satupun makhluk di sana yang berjalan dan menginjak tanah. Semua makhluk di sana adalah penunggu di hutan itu. Mereka sudah ada di hutan itu untuk ratusan tahun. Darmo tiba-tiba diterkam lehernya. Dia melihat sosok tak dikenal dengan janggut putih dan muka hitam yang penuh keriput. Lidahnya yang hitam pekat dan cengkeramannya yang sangat kuat. Makhluk itu adalah Ki Janggut Putih, sosok yang sudah menempati hutan itu berabad-abad lamanya. Ki Janggut Putih terlihat murka, seakan-akan dia siap memisahkan kepala Darmo dengan badannya. Darmo hanya bisa terdiam dan terengah-engah. Lalu sosok itu berbicara ke Darmo. Makhluk asal sing ora njaluk izin mlebu ing alas kita. Ki Janggut Putih berbicara dalam bahasa Jawa yang artinya makhluk rendahan yang bahkan tidak meminta izin memasuki hutan kami. Lalu sosok tersebut dengan kuat membuang Darmo ke dalam lubang. Lubang itu adalah lubang tempat mayat-mayat dibuang saat masa penjajahan Hindia Belanda dulu. Di sana Darmo menjerit dengan sekuat tenaga, tapi tidak ada yang sanggup menolongnya. Dia disiksa oleh makhluk penunggu di sana. Kaki dan tangannya dikoyak oleh tangan berlumuran darah dengan kuku hitam tajam. Matanya dicongkel keluar, dan lidahnya ditarik dan digigit hingga putus. Usus-ususnya ditarik keluar. Di sana Darmo disiksa tanpa henti, namun dia tidak kehilangan kesadarannya atau mati. Karena semenjak Darmo memasuki dimensi roh itu, Darmo memang sudah kehilangan nyawanya saat diserang sosok di Alas Roban tadi. Darmo yang tersiksa di dimensi roh adalah jiwanya Darmo. Hingga hari ini cerita tentang pengalaman mistis Darmo di Alas Roban masih menjadi pembicaraan di kalangan penduduk desa. Tidak pernah ada yang menemukan badan dan mayat Darmo. Beberapa menganggapnya sebagai peringatan untuk tidak mengganggu keseimbangan alam. Sementara yang lain yakin bahwa hutan tersebut dihuni oleh kekuatan yang tak terduga. Alas Roban tetap menjadi misteri, menantang orang-orang untuk menjelajahi dan mengungkap kebenaran di balik serangkaian kejadian yang tak dapat dijelaskan yang terjadi di sana. Nah, apakah kamu tertarik dengan cerita horor barusan? Kasih tahu alasannya di kolom komentar di bawah ya. Saya pamit dan sampai jumpa di video cerita horor berikutnya.